Allah ingatkan kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dan tidak ada setiap jiwa pun, siapapun dia, tidak akan tahu di mana Allah akan wafatkan dia. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, barakallahu fikum jami'a. Pada kesempatan malam hari ini, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan taufiknya. Pada malam hari ini pula Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan waktu kepada kita semua. Tentunya nikmat Allah, di mana ketika hamba diberikan kesempatan untuk bisa mempersiapkan dirinya bekal-bekal untuk hari esok, persiapan-persiapan yang dia jadikan bekal nanti ketika dia bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW yang dikenal dengan khairul anam, sebaik-baik manusia di muka bumi ini, maka mengingatkan kepada kita, dan di antara 100 sebab-sebab tentunya kebaikan bagi hamba, maka hendaklah dia senantiasa berdoa memohon kepada Allah, di mana kesempatan-kesempatan dia di waktu-waktu yang mustajabah, ketika dia berada di sujud-sujud dalam sholatnya. Kalau tidak mungkin dia baca ketika sholat berjamaah, maka dia bisa baca ketika di sholat-sholat sunnah dia, apakah sholat sunnah rawatib muakkadah ataupun ketika sholat-sholat malam tahajud qiyamul lail, adalah waktu yang mustajabah, atau ketika di tasyahud akhir, atau di antara azan dan iqamah. Teringat di antara nasihat doa yang agar kita tidak melalaikan dan tidak melupakannya, Syekh Abdul Aziz Abdullah Ibn Baz rahimahullah maka mengingatkan kepada kita akan doa yang Rasulullah SAW juga panjatkan. Doa yang pertama, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ini penting. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Artinya apa? Ya Allah, anugerahkanlah bagiku agar menjadi hamba-Mu yang segera bertaubat sebelum datangnya kematian. Jadi ini taubat, ini doa. Yang namanya manusia tidak ada yang bisa merekomendasi diri. Tidak ada manusia the best. Tidak ada manusia yang seakan-akan tidak pernah salah. Tidak ada. Bahkan manusia, Bani Adam, sangat berpotensi melakukan kesalahan. Sebagaimana hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia Bani Adam, maka dengan pakai sighat mubalaghah, khata'un, berpotensi melakukan kesalahan, dan tentunya sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat. Sehingga kita mohon kepada Allah Taala. Kadang-kadang orang itu ketika disuruh untuk inabah kembali kepada Allah, karena mana taubat ini jangan seakan-akan kecenderungannya kalau hanya orang salah saja harus taubat. Padahal makna taubat itu apa? Ar-ruju' ila ta'atillah ba'da ma'siyatillah. Dia kembali untuk bagaimana tunduk kepada Allah, taat
taat kepada Allah. Yang tadinya setelah dia mungkin banyak melakukan kemaksiatan, mungkin dia tidak menjalankan kewajiban dan semisalnya, mungkin dia banyak menghambur-hamburkan waktu dia. Ini diantaranya maksudnya itu, sehingga kita mohon sama Allah dimudahkan, ya, kemudian diberikan apa, rasa untuk disegerakan oleh Allah. Untuk apa tadi? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkan bagiku agar aku ini menjadi orang-orang yang taubat, yang tulus sebelum datangnya ajal. Itu pertama doa. Karena banyak ayat-ayat yang menyebutkan demikian, bagaimana mulianya taubat. Dan bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis kitabnya Riyadhus Shalihin, bekal yang cukup bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang soleh, ya, ada bab taubat. Kemudian yang kedua doa itu adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, wafatkan aku, tutuplah usiaku, hidupku dalam keadaan apa? Akhir yang baik. Nih, karena di antara kita tidak tahu keadaannya kan, dan kita jangan sampai merasa mentazkiyah diri, merasa nyaman. Aku nanti tidak bisa, nggak ada yang tahu. Karena sekali lagi Allah ingatkan kita, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan terjadi hari esok, dan tidak ada setiap jiwa pun, siapapun dia, tidak akan tahu di mana Allah akan wafatkan dia. Nih, maka oleh sebab itu kita mohonnya kepada Allah apa? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Yang ketiga, ini penting juga, masalah hati. Jadi kalau dicatat dari awal, Masya Allah, ini berentet ini. Ternyata doa ini sangat beriringan, adanya qarinah, kaitan. Coba, Masya Allah ya. Jadi kita minta taubat sebelum maut, mati pun husnul khatimah. Terus yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati setiap hamba, dan hati ini berbolak-balik. Rasul saja juga khawatir. Maka tetapkan, berikan kami istiqamah di atas iman, di atas agamamu. Nah, hadirin jamaah yang mulia, barakallahu fikum, maka ini yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan kemudian kita lupa doa itu, ya, penting, sehingga tadi diamalkan, diamalkan di dalam kehidupan kita, terutama tadi di waktu-waktu yang mustajabah. Barakallahu fikum. Ada hal-hal yang juga doa yang sebagaimana tadi saya baca di awal rakaat pertama di dalam surah Ali Imran, kan tadi di antara doanya kita mohon kepada Allah, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan aku bersama orang-orang yang abrar, orang-orang yang ahlul khair wa ahlul ta'ah. Ini salah satunya. Nah, hadirin jamaah yang mulia, tentunya begitu indah mereka orang-orang yang ketika dia mohon doa kepada Allah, kemudian mereka diberi oleh Allah husnul khatimah. Ada di antara tanda-tanda yang perlu kita juga fahami, bahwa min alamati husnul khatimah, tanda seseorang itu adalah husnul khatimah. Yang pertama adalah sebagaimana hadis Nabi, dia bisa mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal, terutama kalimat tauhid, bukan syahadat lengkap loh ya. Sehingga kita diperintah ketika kita tahu ada keluarga dekat kita atau mungkin teman kita
kita melihat ternyata dia sudah ya posisi kritis, kadang-kadang sadar, kadang-kadang pingsan, ya, kondisinya sangat berat. Maka di sini Rasul perintahkan apa? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Maka ajari dia, bisikkan ke telinga dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena ketika dia akhir kalimat terakhir, sebagian Nabi menyatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah. Nih, maka oleh sebab itu perjuangan kita, sehingga pada siapapun, dan tentunya ada cara bagaimana kita mentalkin. Jadi justru jangan sampai menyibukkan. Tadi seperti orang mau kondisi yang sudah kritis, mungkin diajak bicara tidak nyambung, ya, tapi dia masih sadar, dibisikkan di telinganya la ilaha illallah. Kalau perlu diulang-ulang sekali, 2 kali atau 3 kali, sudah selesai. Jadi bukan kita yang bermimil terus, bukan, khawatirnya justru dia nanti marah, gak suka dengan ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang makanya sama dengan ketika kita menjenguk orang sakit, ya, menjenguk orang sakit itu harus tahu kondisi-kondisi kapan kita menjenguk. Jadi jangan niat kita baik tapi justru memberatkan, itu tidak betul. Waktu-waktu istirahat tetap itu harus diperhatikan. Nah, makanya kadang-kadang di rumah sakit kan ada jam-jam besok, ya. Nah, di situ tuh maksudnya begitu. Nah, jadi itu. Dan kalau kita kondisi tahu sudah menjenguk, apa niatnya menjenguk? Memberi motivasi, mendoakan, kan? La ba'sa tuhurin insyaallah syafaqallah, kan begitu. Habis itu dia merasa ini, kita cepat-cepat pulang, jangan tambah diajak yang aneh-aneh gitu. Lama di sana, jangan memberatkan. Jadi secukupnya, memang kita mendoakan dia. Nah, jadi itu, dan di antara tanda husnul khatimah adalah itu. Dan kemudian berikutnya tanda husnul khatimah itu ketika seorang mukmin wafat dengan kening berkeringat, keningnya itu berkeringat. Dan Rasul menyatakan mautul mukmin bi'irqil jabin, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Hadis riwayat Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah. Mukmin, ya, itu di antara. Dan Syekh Albani menyebutkan di dalam Ahkamul Janaiz wa Bid'ah. Kemudian meninggal dunia di malam atau di hari Jumat, seorang mukmin muslim, ya. Nah, itu tanda. Kalau dia wafat di malam atau di hari Jumat, itu tanda apa namanya? Husnul khatimah. Dan pernyataan hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian adalah syahid. Syahid dunia namanya. Syahid selain di medan perang. Jadi kalau sudah di medan perang, maka itu ya lebih kecenderungannya disebut syahid. Artinya syahid yang dimaksudkan dalam syariat. Tapi ada syahid dunia, tapi selain perang. Salah satunya apa? Sebagaimana disebutkan adalah asyuhada'u khamsah. Syahid dunia, syahid yang selain di mu'arakatul jihad, pertama adalah orang yang mati karena sebab wabah, ta'un, atau yang semisalnya, ya, termasuk ketika tersebarnya wabah yang mengerikan, sebagaimana kemarin, ya, corona, virus itu, ya, terlepas banyaknya macam-macam, ya, kita tidak sampai jauh itu, tapi memang jelas Allah menunjukkan kebesarannya, Allah menunjukkan tanda-tandanya. Kan kemarin beberapa hari yang lalu, hari apa ya? Saya lupa, Selasa, ya. Nah, Selasa itu kan peristiwa gerhana bulan. Dikhabarkan total, kan? Cuma qadarullah
agak gelap. Tidak tahu saya di sini kemarin sempat ngelihat apa enggak. Tapi kebetulan waktu kemarin di IKMS kita kelihatan. Walaupun tidak begitu terang, tapi sudah agak mendung. Tapi alhamdulillah kita jalankan salat. Itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kan? Bulan yang mestinya purnama demikian, cahaya dihilang oleh Allah. Itu sebagai bentuk apa? Takhfifan li ibadih. Rasa takut kepada hambanya. Ya, kadang-kadang terjadi pula karena matahari. Nah, sebagaimana juga begitu, sebuah virus yang juga tidak bisa dideteksi. Kayak apa virusnya kan? Tapi di situ sudah bikin geger seluruh dunia. Geger apa tidak? Geger sudah. Berapa tahun? 2 tahun. Yang antum sudah semuanya. Masya Allah. Ya sudah kita merasakan semua. Ya. Nah ini diantara tanda-tanda orang yang meninggal karena wabah, orang yang menderita karena sakit perut apapun, ya kan? Jadi sakit perut ada karena apakah sebabnya mungkin disentri atau yang macam-macam, disentri amubah kah, apa yang lain-lain. Kemudian wal ghariku, orang yang mati tenggelam. Kadang-kadang kalau melihat orang mati tenggelam itu kan kayak apa gitu ya, padahal itu syahid dunia. Kemudian al-hadm, orang yang mati wafat karena tertimpa reruntuhan. Jadi tiba-tiba gempa, dia kejatuhan banyak. Kemudian wasyahid fi sabilillah, dan kemudian orang yang mati syahid di jalan Allah. Tentunya salah satu yang disebutkan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, orang-orang yang memang dia penuntut ilmu, lagi menuntut ilmu, maka di situ nilainya juga seperti fisabilillah. Maka Rasul menyatakan, nah, jadi barang siapa yang mereka menuntut ilmu, ya, maka kemudian dia wafat, maka dia fahuwa fi sabilillah hatta yarji, sampai dia balik. Nah, jadi ini diantaranya. Sebagian para ulama dikala mereka mengajar, ya, ketika mereka taat di atas taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini diharapkan sebagai apa? Orang yang wafat husnul khatimah fi sabilillah. Naam. Tentunya tidak disebutkan orang syahid itu ada levelnya, ya. Berperang sebagaimana di Mu'arrakah, menghadapi kafir harbi, ya. Adapun kemudian syahid yang tentunya disebut syahid dunia seperti yang disebutkan di dalam riwayat, termasuk seorang ibu wanita yang melahirkan, proses melahirkan, meninggal dalam keadaan wiladah, ya, maka itu termasuk syahid dunia. Masya Allah, karena perjuangannya seperti itu seorang ibu, ya, berat sekali. Jadi itu disebutkan, sehingga ketika wanita dibunuh anaknya, maksudnya bukan anaknya membunuh, sebab dia melahirkan, maka kemudian dia wafat termasuk golongan syahid, dan anak itu akan menarik dengan tali pusatnya nanti ke surga. Tentunya seorang ibu yang muslimah. Nah, itu tetap catatannya itu, karena persyaratan masuk surga itu ya mukmin. Ya, kalau hendak ya hendak, ya. Jadi perlu dipahami. Taib barakallahu fikum. Dan termasuk di antara sebab-sebab husnul khatimah dan tanda-tandanya, orang yang lagi ribat, jadi dia berada di wilayah perbatasan, ya. Kemudian adalah ketika seseorang dalam keadaan melakukan amalan soleh, salah satunya orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas mengharap wajah Allah, khutima lahu biha dakhala jannah, maka amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga.
Artinya ketika dia beramal soleh dan tetap dalam kondisi dia seorang ahlul tauhid, ahlul iman, maka dia termasuk apa? Husnul khatimah. Barang siapa yang berpuasa, puasanya juga niat mengharap wajah Allah, kemudian dia wafat ketika puasa, ya, ikhlas karena Allah, maka dakhalal jannah, ada harapan dia masuk surga. Termasuk orang yang bersedekah, lagi nunaikan sedekah juga karena ikhlas karena Allah, ternyata kemudian ajalnya pun menyebutnya, maka dia termasuk fi sabilillah. Ya, tentunya sebab-sebab husnul khatimah yang paling penting adalah barakallahu fikum, seseorang dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, berusaha merealisasikan tauhid dan pula dia menjauhi dari perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Nah, maka tentunya saudara-saudara muslimin, dan terlebih mungkin ya saya pribadi dan mungkin teman-teman ya ikut tentunya mengucapkan doa, karena doa adalah hal yang terpenting, hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang telah meninggal adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami karena iman yang telah mendahului kami. Dan ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami ghil, kedengkian kepada saudara-saudara kami sesama iman. Dan itu adalah doa, tentu juga hal-hal yang terpenting, bahwa Allah Tabaraka Ta'ala tentunya menguji kita semua, dan masing-masing kita akan mendapatkan giliran, ya. Dan giliran itu, ujian itu terkadang memang pada hakikatnya tanpa permisi. Justru hal-hal yang kadang-kadang tiba-tiba, maka siap atau tidak siap, maka itulah yang harus benar-benar keimanan kita yang kita dahulukan. Maka oleh sebab itu saya pula doakan mungkin untuk Bapak kita Pak Rahmat, yang dimana Allah juga menguji tentunya. Barakallahu fikum. Kalau misal siapa orang tidak sayang kepada orang-orang istilahnya si buah hati belan jantung, pasti semuanya sayang, tapi ternyata ya tentu Allah lebih sayang, karena pemiliknya adalah Allah. Kita ketika mungkin ketika kita berumah tangga belum dikaruniai anak, ya memang Allah belum kasih. Tapi ketika Allah kasih kita adalah anak, berarti itu di samping adalah titipan, dan hakikatnya itu adalah milik Allah, kita hanya dititipi. Kita masih ingat, Masya Allah, kisah sahabat yang luar biasa, dan bahkan itu dikisahkan Ummu Sulaim, wanita yang telah didengar oleh Rasulullah SAW, dia sudah ada di surga karena ketabahannya, karena tidak malu dengan kebenaran, ya, senantiasa menemani suaminya dalam keadaan suka dan duka. Ketika itu anaknya sakit, dan waktu itu Abu Talha hendak safar menunaikan tugas. Kemudian si Ummu Sulaim menyatakan, maka anakmu tenang-tenang saja, nanti saya yang akan ngurusi dan merawatnya. Kemudian ketika itu telah meninggal, maka Ummu Sulaim pun memberitakan kepada keluarganya, tidak ada boleh untuk menyampaikan kepada siapapun, kepada Abu Talha, kecuali adalah saya sendiri yang akan menyampaikan. Bayangkan. Jadi kenapa? Yaitu diantaranya, ya dia khawatir nanti dia tahu tentunya bagaimana posisi suaminya dan yang lainnya, karena tadi posisinya dibesarkan oleh istrinya. Maka kemudian barakallahu fikum, ketika datang, maka Ummu Sulaim pun melayani dengan sebaik mungkin. Dia pun berdandan secantik mungkin, ya kan, melayani dengan paling bagus. Dan kemudian ketika ditanya, bagaimana anakmu? Anakmu keadaannya lebih baik. Bayangkan. Padahal meninggal, ya, di kondisi kan masih ada. Posisi anakmu lebih baik, maksudnya apa? Di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah kemudian berikutnya dia layani dan yang lainnya, kemudian diganti oleh Allah. Nah,
kemudian dia ceritakan Rasulullah SAW, baru karena diceritain anakmu sudah meninggal, baru dia kemudian lapor kepada Rasul. Maka disinilah diantara kisah bagaimana Ummu Sulaim, wanita yang tabah, wanita yang tegar, dan wanita yang senantiasa bahwa percontohan sahabiah yang mulia. Ini diantaranya. Dan barakallahu fikum bahwa yang namanya sabar adalah as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika awal kita mendapatkan musibah. Kita masih ingat ada seorang wanita yang ketika itu ada di kuburan anaknya, dia menangis terseduh-seduh, menangis dengan sekencang-kencangnya. Maka Rasulullah SAW dianggap itu hal yang sifatnya meratap, ya. Ditegur sama Rasulullah, tapi dia nggak tahu, nggak kenal kalau Rasulullah. Wahai ibu, bersabarlah engkau. Tapi si ibu ini langsung dia ngomel, engkau tidak seperti saya. Nah, tidak menimpa, bahwa tidak akan menimpa seperti apa, engkau tidak tertimpa sebagaimana aku. Jadi dia justru menghardik Rasulullah SAW. Maka Rasul pun pergi. Ternyata dilihat sahabat, tahukah engkau siapa yang menasihatimu? Itu adalah Rasulullah SAW. Maka dia langsung kaget dan dia ingin mendatangi Rasulullah SAW dan minta maaf. Maka Nabi mengatakan bahwa as-sabru inda sadmatil ula. Tentunya kesabaran itu diberikan oleh Allah Taala hanya orang-orang yang memang mereka memiliki keimanan, tauhid dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Terus terang saja, sabar itu memang mudah diucapkan, berat untuk dipraktekkan. Dan sabar tanpa batas. Jangan dianggap kalau gimana kan sabar ada batasnya. Ustaz, tidak ada. Siapa bilang sabar ada batasnya? Kalau antum melihat bagaimana dulu para sahabat, kayak apa mereka ketika menyatakan la ilaha illallah. Bagaimana kisah Bilal bin Rabah? Bagaimana kisah keluarga Ammar? Masya Allah, hanya kalimat la ilaha illallah. Akhirnya wanita yang syahidah pertama adalah Sumayyah, ibunya Ammar. Kemudian bapaknya Yasir. Bayangkan antum. Jadi hanya itu. Jadi makanya barakallahu fikum, kita ya belum ada bapaknya kalau dibanding dengan mereka orang-orang salafun saleh. Barakallahu fikum. Kita berharap dan yakinlah bahwa tentunya Allah Taala menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, inna min idhamil jaza min idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah berikan kepada hamba dilihat dari besarnya ujian Allah kepada dia. Tentunya ujian saya sama antum beda-beda. Tentu yang perlu kita siapkan diri kita, bagaimana kita bersabar, tidak mengucapkan sedikitpun keluh kesah, atau kita suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tentunya di balik itu semua ada hikmah yang sangat agung dan mulia. Sehingga barakallahu fikum jami'a, itu insyaallah taala sebagai nasihat untuk diri saya dan tentunya antum semua, dan masing-masing kita tentu akan mendapatkan giliran masing-masing. Kenapa? Bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian, kadang keburukan, kadang kebaikan, sebagai uji coba untuk kalian, dan kepada kami kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Maka oleh sebab itu kalimat ketika kita mendapatkan ujian ada kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya gimana? Kita ini milik Allah dan kita pula akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Wa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu fikum alal jami'. Itu insyaallah taala sebagaimana untuk penguat diri kita dan mempersiapkan diri kita bagaimana kita berada, berdoa, berusaha berjalan di atas jalan-jalan orang-orang yang semoga kita masuk kepada orang-orang yang abrar dan orang-orang yang di atas jalan husnul khatimah. Wallahu a'lam.